Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsina Priyanti, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfazia dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anissa dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Biasa Putra dari kelompok 2. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi kesadaran nasionalisme. Yang pertama adalah pendahuluan. Kesadaran nasionalisme adalah sikap mencintai dan membela tanah air yang tumbuh dari rasa persatuan. Di Indonesia, nasionalisme mulai tumbuh saat rakyat bersatu melawan penjajahan. Saat ini, semangat itu penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman. A. Perkembangan organisasi pergerakan nasional. Perkembangan organisasi pergerakan nasional Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap penjajahan Belanda dan tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Beberapa organisasi penting. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tahun 1908, yang organisasinya modern pertama di Indonesia, didirikan oleh para pelajar Stovia. Fokusnya pada pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada tahun 1912, awalnya organisasi ini berekonomi, lalu berkembang dengan menjadi politik. Beranggotakan banyak rakyat biasa dan para pedagang. Yang ketiga, Indeks Party. Pada tahun 1912, didirikan oleh Daos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Mengusung semangat nasionalisme dan persatuan antara semua penduduk Hindia Belanda. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia di Belanda. Didirikan oleh pelajar Indonesia di Belanda, memiliki semangat anti kolonial dan menyuarakan kemerdekaan. B. Peristiwa Sumpah Pemuda dan dampaknya. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 adalah hasil Kongres Pemuda II yang menyatukan berbagai organisasi kepemudaan dari seluruh Indonesia. 3 ikrar dalam Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dampaknya adalah 1. Meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme. 2. Bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas sebagai simbol persatuan. 3. Menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Mendorong munculnya organisasi-organisasi yang lebih terstruktur dan militia. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan organisasi pergerakan nasional menunjukkan perubahan dari perjuangan lokal menjadi nasional dengan cara yang lebih modern dan terorganisir sebagai dasar tercapainya kemerdekaan Indonesia.
nasionalisme, gerakan mahasiswa di Indonesia. Gerakan mahasiswa di Indonesia telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasionalisme, terutama dalam momen-momen penting sejarah bangsa. Awalnya, pada masa penjajahan Belanda, mahasiswa Indonesia di luar negeri membentuk Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Tokoh-tokohnya seperti Soekarno dan Hatta mulai menambahkan ide tentang kemerdekaan dan persatuan bangsa. Inilah cikal bakal nasionalisme modern dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Memasuki era pasca kemerdekaan, mahasiswa kembali tampil pada tahun 1966. Mereka menuntut Presiden Soekarno mundur karena dianggap gagal mengelola negara, serta mendesak pembubaran PKI. Aksi-aksi mahasiswa waktu itu membawa lahirnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Namun, Orde Baru pun tak lepas dari kritik. Pada 1974, mahasiswa menggelegar protes besar terhadap korupsi dan dominasi modal asing. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Malari. Gerakan mahasiswa saat itu menunjukkan nasionalisme dalam bentuk perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi bangsa. Puncak gerakan mahasiswa terjadi pada Reformasi 1998. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Soeharto dan perubahan total sistem pemerintahan. Hasilnya, Soeharto lengser dan Indonesia memasuki era demokrasi. Pasca reformasi, gerakan mahasiswa tetap aktif menyuarakan berbagai isu, mulai dari anti korupsi, keadilan sosial, hingga penolakan terhadap undang-undang yang merugikan rakyat. Singkatnya, dari zaman kolonial hingga era reformasi, mahasiswa Indonesia konsisten dengan menjadi kekuatan moral dan politik dalam membela kepentingan rakyat dan menjaga semangat nasionalisme. Baiklah, itu saja. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum.